Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena orang beriman itu tidak pernah memandang sesuatu itu hanya menggunakan ukuran-ukuran fisik. Kalau ukuran-ukuran yang sifatnya fisik, alhamdulillah negeri ini pun telah bergerak, para ahli telah bicara, para dokter, para ahli kesehatan, keputusan-keputusan di negara, kita tinggal mengikuti kalimat-kalimat para ahli yang resmi, kita tinggal ikuti itu. Karena simpang siur berita yang disampaikan itu tentu mengkhawatirkan, tapi kita diminta untuk memutuskan agar mendengarkan para ahli ilmu dan juga para pemimpin. Dan itulah mengapa Al-Fatih pun menyampaikan edaran di awal hari waktu itu bahwa apa yang kita mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah setempat, karena setiap daerah tentu berbeda-beda. Ini adalah upaya yang sudah dilakukan oleh negeri ini dan oleh para ahli di negeri ini, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kesabaran pada mereka, memberikan pahala yang agung bagi para pejuang-pejuang yang ada di front terdepan untuk berhadapan dengan musibah ini. Tentu pahala yang sangat besar, mereka yang sedang menolong saudaranya, dan kita jangan tinggal diam. Mari kita melakukan hal yang sama semampu kita, karena justru itulah yang akan menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita ketika kita masih membantu saudara kita. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah maka karena urusan fisik sudah dibicarakan, kita pun telah mengusahakan bahwa bahkan sekolah-sekolah Al-Kutab sudah kita liburkan, tentu kecuali Madrasah Al-Fatih, karena Madrasah Al-Fatih ada di satu lingkungan di bukit yang tidak ada lingkungan di kanan kirinya, dia lebih terjaga insya Allah, dan kita kontrol betul yang keluar masuk, santri tidak keluar, tidak diizinkan keluar, dan yang masuk kita kontrol betul. Kemudian kita lakukan antisipasi sebagaimana disampaikan oleh para ahli, dan mohon doanya untuk semua para orang tua, karena kami sedang mengusahakan yang terbaik bagi santri-santri kita, dan alhamdulillah mereka hidup dalam suasana yang nyaman. Nanti mudah-mudahan ketika selesai masalah ini, boleh kita nanti berbagi dengan para santri apa yang mereka rasakan dan bagaimana Quran iman mengawal hidup mereka. Dan karena saya juga punya jadwal selalu bolak-balik ke madrasah di hari-hari ini, mungkin bisa setiap hari terkadang saya hadiri madrasah untuk memantau semua yang sedang berlangsung dan sedang berjalan, dan memantau adakah santri yang umpamanya sakit dan apa yang harus kita lakukan. Maka dengan itulah saya bisa merasakan suasana hati yang sangat nyaman ketika masuk ke madrasah. Dingin sekali, nyaman sekali di hati, berbeda dengan ketika kita di rumah-rumah kita. Maka teman-teman sekali lagi mohon didoakan, karena kumpulan yang banyak hari ini tinggal di rumah kita, yaitu di Madrasah Al-Fatih, sementara yang lain sudah di rumah masing-masing. Dan ini mudah-mudahan lebih tempat yang lebih aman, karena kalaupun mereka pulang dan melakukan perjalanan, mudah-mudahan yang pulang pun dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak menutup kemungkinan kalau ada orang tua yang ingin mengambil putranya juga, kami persilahkan, tapi yang ada di madrasah kami akan mengupayakan sebaik yang bisa kami lakukan, dan sekali lagi mohon didoakan. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena urusan-urusan fisik sudah ada yang membicarakan, dan kita sudah melakukan juga, kita menjaga kebersihan, kita semprot semua tempat kita, kita lap semua, kita cuci tangan sering, kemudian kita juga melakukan banyak hal, masker ketika dia diperlukan, dan seterusnya. Kehati-hatian sudah dilakukan. Maka kita sebagai orang beriman, mari kita menyorot sesuatu, bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman tidak pernah memandang satu kejadian hanya dengan urusan fisik, tapi memandang sebuah kejadian selalu dengan urusan hati, akal, dan fisik sekaligus. Urusan fisik, urusan akal sudah disampaikan oleh banyak sekali ahli, dan kemudian mari kita bicara urusan hati. Dan ingat, catat baik-baik, jangan lupa, kita ini sudah lama ngaji bahwa Rasul SAW menyampaikan panglimanya
kita nih, fisik anggota tubuh manusia ini panglimanya adalah hatinya. Jangan lupa hadis itu. Karena hadisnya menyampaikan ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal darah yang kalau dia baik maka baik seluruh anggota tubuhnya, yang kalau dia rusak maka rusak seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa itu adalah qalbu, hati kita. Artinya hati kita ini panglima bagi fisik kita dan panglima bagi akal kita. Maka kalau hati ditinggalkan, tidak ada analisa hati, tidak ada analisa yang sifatnya kolbu, maka hal itu akan merugikan kita. Karena panglimanya malah diabaikan. Padahal panglima itulah yang bisa memerintahkan fisiknya dan bisa memerintahkan akalnya. Karena itulah maka perlu sekali kita mencoba untuk terus menghadirkan bagaimana syariat Islam secara teknis dan bagaimana kita ini secara hati diminta untuk terus memperhatikannya. Saudariku keluarga besar Al-Fatih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini ketika kita diminta untuk tidak khawatir, tidak cemas, dan tadi sudah sampaikan di depan, ternyata memang kita ini punya satu kata kunci yang mahal, yaitu husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Catat baik-baik, berbaik sangka pada Allah. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan la yamutanna ahadukum, jangan sampai seorang di antara kalian meninggal sampai dia bisa berhusnudzon pada Allah. Jadi berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini sesuatu yang terjadi ini teman-teman seperti persis surat An-Nur ketika Allah berfirman tentang hadisul ifki. Hadisul ifki kurang berat apa bagi seorang Aisyah radhiyallahu anha. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, virus corona di Indonesia sedang hadir. Itu kita masih bisa tidur malam. Aisyah radhiyallahu anha itu begitu dia mendengar, dia bermalam-malam dia tidak bisa tidur. Karena tuduhan itu langsung mengena pada dirinya. Musibah sebesar itu, dan itu kemudian merambah kepada muslimin yang lain. Tiba-tiba Quran mengatakan kalimat yang dahsyat. Quran mengatakan la tahsabuhu syarrol lakum bal huwa khairul lakum. Kalian jangan pernah menduga bahwa peristiwa hadisul ifki ini adalah buruk bagi kalian, tapi itu baik buat kalian. Persis sama. Jangan kalian menduga bahwa peristiwa corona ini adalah keburukan buat orang beriman. Ini kebaikan buat orang beriman. Kebaikan buat orang beriman. Maka hiduplah bersama Quran, hiduplah di bawah naungan Quran, hidupnya akan nyaman sekali. Akan nyaman sekali. Ya, ingatlah kalimat-kalimat Rasul, ingatlah apa penjelasan para ulama-ulama kita akan nyaman sekali. Jadi jangan pernah menduga bahwa ini adalah buruk buat orang beriman. Karena buat orang beriman ini adalah kebaikan-kebaikan. Nyaman. Kalau kita ingat itu, Masya Allah, betapa nyamannya kita. Ya, siapapun. Bagi yang sehat, alhamdulillah itu kebaikan. Allah selamatkan. Bagi yang sakit, dan mari kita doakan yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan kesehatan dalam waktu yang cepat. Dan ini juga kebaikan buat dia. Kita tahu bagaimana sakit itu salah satu manfaatnya adalah menggugurkan dosa. Bahkan kalau ditakdirkan qadarullah ada yang meninggal, dan itu sudah ada yang meninggal di antara muslimin Indonesia, maka kalau mereka orang beriman, mudah-mudahan itu meninggal dengan pahala syahid, mudah-mudahan. Jadi Masya Allah, buat orang beriman semuanya baik. Mari kita maknai itu dalam diri kita bahwa ini semua baik bagi orang beriman. Urusannya baik. Dan saya hanya merenungi bahwa Masya Allah, banyak cara Allah untuk menyampaikan tentang banyak hal kepada kita. Ada yang Allah sampaikan dengan sifatnya tawaran, ada yang Allah sampaikan dengan sifatnya paksaan. Tawaran adalah kita sering diundang oleh Allah untuk banyak zikir pagi sore, umpamanya.
Bukankah kita diajarkan oleh Rasul kita untuk zikir pagi sore? Tapi berapa seringnya kita lalai zikir pagi sore itu? Jangan-jangan ada yang bahkan tidak zikir pagi sore. Tapi subhanallah, dengan keadaan seperti ini, maka kemudian kita zikir pagi sore. Kita dipaksa Allah untuk itu. Tawakal kita selama ini lupa bahwa ada tawakal yang nilainya dahsyat. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah cukupi segala sesuatunya. Jadi tidak usah khawatir. Tawakalnya dikuatkan. Dikuatkan tawakal pada Allah, berpasrah pada Allah itu, Allah akan cukupi semuanya. Ini juga dipaksa kita oleh Allah hari ini untuk bertawakal dengan baik. Karena kita sudah, bahasa kita, coba bayangkan, bahasa kita hari ini hanya tinggal menunggu kapan coronanya akan hilang. Itu kan tinggal menunggu itu. Jadi ini pun ternyata kebaikan. Karena para ulama mengatakan bahwa menunggu solusi adalah ibadah. Menunggu solusi adalah ibadah. Intidharul faraj. Jadi menunggu solusi adalah ibadah. Karena kenapa? Karena banyak sekali orang yang ketika ada musibah, ada masalah, apapun itu ternyata dia akan melakukan banyak hal sebagai orang beriman. Banyak sujud, banyak rukuk, banyak bersedekah, banyak berzikir, banyak berdoa, dan sebagainya. Itulah kenapa orang beriman itu selesai musibah, maka itu dia panen kebaikan dan panen pahala. Maka sekali lagi ini kebaikannya. Jangan duga bahwa ini adalah keburukan, ini adalah kebaikan-kebaikan. Kemudian saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga hati supaya tetap berbaik sangka itu menenangkan. Ya, dan menenangkan bagi kita semuanya. Maka berbaik sangkalah pada Allah Subhanahu wa taala, yang dari situ kita akan muncul optimisme. Lihat Nabi SAW, ketika Nabi SAW menyampaikan tentang optimisme, kata Nabi SAW, yu'jibuni al-fa'al wal kalimatul hasanah. Kata Nabi, saya ini suka sekali, kagum sekali dengan optimisme dan kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Jadi sekali lagi, hindari kata-kata yang buruk. Hindari kata-kata yang buruk. Baik, kata-kata, keluarkan semua kata yang baik. Ada ungkapan yang bagus yang biasa dipakai oleh masyarakat Arab. Di kita juga ada. Mudah-mudahan di kita juga ada. Yaitu mereka kalau ada orang yang kena bisa ular, kena racun ular, mereka menyebutnya ya Salim, wahai orang yang selamat. Jadi panggilnya wahai orang yang selamat. Jadi bukan kemudian kita, wah ini sudah kena bisa ular, bahaya sekali. Ini biasanya secara ilmu pengetahuan kalau begini bertahan hanya hitungan jam. Bukan itu kalimat yang ada. Orang sakit separah apapun, Rasul datang, kemudian Nabi berkata, tohur insya Allah. Tohur insya Allah. Tohur artinya insya Allah sembuh, baik, sembuh insya Allah. Apapun penyakit yang ada, orang yang sedang kita jenguk itu. Maka dari itu, ini kalimatul hasanah, kata-kata yang baik itu bukti bahwa kita orang optimis. Tahur insya Allah, tahur, kata-kata yang baik. Dan penting, yuk kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Udah hentikan semua kata pesimis dan kata-kata yang buruk. Sudah tidak ada tempat. Yang ada adalah kata-kata yang baik. Dan itu yang disampaikan, yang dicontohkan Rasulullah SAW. Karena dengan itu maka setidaknya kita akan memberikan solusi kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Kalau kita tidak bisa membantu dengan apapun, bantu dengan doa dan kalimat yang baik. Berikan kalimat-kalimat yang baik itu. Ya, jadi tahur insya Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka husnudzan, ya, berbaik sangkalah pada Allah. Allah tetap bersama kita. Allah nggak kemana-mana. Allah tetap bersama kita. Dan Allah itu selalu bersama siapapun yang sabar, yang beriman, yang baik. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muhsinin. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang ihsan, yang berbuat kebaikan dan seterusnya. Sepanjang kita masih punya itu, maka Allah masih bersama kita. Ya, jadi tidak perlu mengkhawatirkan. Ingat itu bahwa dengan itu maka kita akan
hadir husnudzon, baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini rugi dua kali. Ya, sudah berburuk sangka pada Allah kemudian sakit juga, itu rugi dua kali. Berbaik sangkalah pada Allah, dan siapa tahu malah itulah solusinya dari semua masalah ini. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, setelah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala akan semua yang terjadi hari ini, dan sekali lagi itu indah sekali, maka kita ini juga diajari oleh para ulama kita untuk kita terus meyakini tentang musibah ini semuanya sebagaimana firman Allah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bahwa katakan wahai Muhammad, sampaikan ke semua umatmu, kita umat Nabi Muhammad SAW, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa kita hari ini kecuali itu semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah ada takdirnya, memang itu takdirnya. Takdir yang akan menimpa. Illa ma kataballahu lana huwa maulana. Dialah Allah maula kita. Dialah Allah yang menjaga kita, yang mengurusi kita, yang melindungi kita, yang mengayomi kita. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka seharusnya hanya kepada Allah lah orang beriman itu bertawakal. Ya, tawakal. Tawakal yang baik. Tawakal itu kalau kata Umar bin Khattab adalah tebarkan benih kemudian tawakal. Artinya adalah yuk kita berusaha semaksimal mungkin. Orang kalau sudah berusaha sebagaimana dianjurkan para ahli, nah itu kemudian kita jalani semua apa yang disampaikan negara, apa yang disampaikan oleh dokter-dokter, oleh para ahli kesehatan. Ketika sudah melakukan itu, sudah tawakal. Jangan lagi was-was. Orang beriman kalau sudah melakukan itu, sudah selesai. Itulah tugas kita sebagai manusia. Ya, tentu doa tidak pernah putus, kita zikir juga tidak pernah berhenti. Nah, itu yang memang harus kita terus lakukan. Makanya coba dengarkan baik-baik apa yang disampaikan dengan sangat indah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam nasihat beliau untuk kita semua. Beliau mengingatkan, lihat kalimatnya, orang beriman, lihat ulama tuh kalau lihat ilmu, ini indahnya orang punya iman yang kokoh karena ilmu yang tebal, yang kuat sekali. Imam Syafi'i menyampaikan pada kita, da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idha hakamal qada'u wa la tajza' li hadithatil layali fama li hawadithid dunya baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jalda wa shimatuka as-samahatu wal wafa'u. Beliau mengatakan bahwa da'il ayyam taf'alu ma tasha'u, biarkan hari-hari itu bertingkah semaunya. Jadi kalau umpamanya ada hari ini keadaan kita apa, besok hari apa, udah biarkan hari-hari bertingkah semaunya. Jadi biarkan, itu bukan urusan kita, memang bukan urusan, biarkan itu. Tapi tugas kita adalah watib nafsan idza hakamal qada'u. Tapi nyamankan hatimu, ya, buatkan hatimu thayyib, buatkan hatimu jadi baik. Idza hakamal qada'u watib nafsan idza hakamal qada'u, ketika telah datang takdir Allah Subhanahu wa taala, maka nyamankan hati. Watib nafsan idza hakamal qada'u wala tajza' li haditsatil layali. Jangan kalian gelisah, jangan kalian cemas, khawatir berlebihan, takut berlebihan atas peristiwa malam. Ini ungkapan beliau bahwa apapun kesulitan, musibah, sakit, kekurangan, apapun itu seperti malam yang gelap. Jangan pernah gelisah oleh peristiwa malam. Fama li hawaditsid dunya baqa'u, karena tidak ada peristiwa di dunia itu yang abadi, enggak ada. Tidak ada peristiwa terus malam, terus tidak ada. Pasti besok pagi terbit matahari. Wa kun rajulan 'alal ahwali jalda wa shimatuka as-samahat wal wafa'u. Dan jadilah orang yang karakter dirinya itu adalah kokoh, teguh di atas semua kesulitan.
orangnya teguh, kokoh dan kuat. Wa shimatukas samahatu wal wafa'u, dan kita ini selalu pemegang diri, ciri diri kita adalah as-samahah, hatinya lapang sekali, as-samahah, lapang sekali, terima semuanya dengan lapang, as-samahah. Wal wafa'u, al wafa artinya kita ini masih terus punya kemampuan untuk membalas kebaikan siapapun. Walau Allah tidak perlu dibalas kebaikannya, tapi kalaupun kita beribadah sesungguhnya hanya mencoba untuk membalas kebaikan Allah walau tidak pernah bisa. Kalau ada orang lain yang berbuat kebaikan pada kita, maka kemudian kita akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Sebagaimana kalimat Rasul, man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa illam tajidu fad'ulah. Itu adab orang akhlak, orang beriman, bahwa siapa yang mendapatkan kebaikan dari orang lain maka balas kebaikan dengan kebaikan. Tapi kalau tidak bisa, ya doakan dia dengan baik-baik. Di antara syairnya beliau di dalam bait itu, karena baitnya panjang, salah satunya adalah beliau mengatakan, kata beliau, wala huznun yadumu wala sururu wala bu'sun alaika wala rakhau. Tidak ada tuh kesedihan yang terus menerus, tidak ada. Demikian juga tidak ada bahagia terus menerus, tidak ada. Wala bu'sun alaika wala rakhau, tidak ada orang sial terus, tidak ada. Demikian juga sempit itu nggak ada yang terus menerus, sebagaimana lapang juga tidak terus menerus. Subhanallah, kalimatnya Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau sakit, disebutkan sudah dalam ada beberapa riwayat ketika beliau sakit, ada yang mengatakan 7 tahun lewat sekian bulan. Ketika beliau sakit dalam 7 tahun sekian bulan itu, sampai beliau itu subhanallah, kalau kita tidak kuat, karena ini level cobaannya adalah level cobaan para nabi. Sampai beliau itu sudah tidak lagi tinggal di rumah, disebutkan beliau tinggal di tempat sampahnya orang Bani Israel. Karena sakit penyakit kulit yang sudah menjijikkan dan aromanya aroma busuk. Sampai kemudian akhirnya hanya istrinya yang menemani, Masya Allah. Tapi kemudian istrinya pun akhirnya kemudian dia digoda oleh iblis. Disebutkan iblis datang ke istrinya karena menggoda Ayub tidak berhasil, maka yang digoda adalah istrinya. Kemudian begitu digoda oleh istrinya, digoda oleh iblis, istrinya digoda oleh iblis, maka kemudian istrinya berkata pada Ayub tentang mengapa kamu tidak segera minta sama Allah, kamu kan nabi, dan seterusnya. Dan berdoa itu harus, kita orang beriman harus berdoa, kita harus berdoa selalu, kita diajari itu. Tapi ada kalimat menarik tentang yang disampaikan Nabi Ayub. Beliau mengatakan bahwa dia bertanya pada istrinya, sudah berapa lama kita bahagia? Sudah berapa lama kita bahagia? Karena disebutkan Nabi Ayub itu subhanallah, beliau bukan hanya nabi, tapi beliau itu orang yang kaya raya. Nabi Ayub itu kaya raya, kaya sekali, hartanya melimpah, kebunnya, anak cucu, orang yang bahagia banget secara dunia. Maka Nabi Ayub marah dan mengatakan pada istri, berapa lama sudah kita bahagia? Istrinya mengatakan 80 tahun. Kata beliau, saya malu sama Allah. Kenapa kita tidak punya kesabaran di ujian yang cuma 7 tahun ini, padahal kita telah menikmati kebahagiaan selama 80 tahun. Itu orang beriman tuh.